Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai risiko. Jadi, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return. Yang kedua, risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Nah, yang pertama ada risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Yang kedua ada return atau tingkat pengembalian. Return adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, sekarang kita masuk di konsep dasar dari return dan risk. Teman-teman bisa melihat di slide, investor menyukai return dan tidak menyukai risiko. Mengapa demikian? Alasannya karena return merupakan suatu imbalan yang tentunya investor mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan risiko yang merupakan suatu kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun sebaliknya. Berikut hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Berikut risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri atau on a stand-alone basis, bisa disebut juga risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau in a portfolio context, bisa disebut juga risiko aset dalam suatu portofolio. Nah, yang menjadi inti pokok pembahasan berdasarkan materi yang sudah saya pilih, yaitu saya akan menjelaskan tentang risiko aset dengan cara pertama, yaitu sesuai dengan judul materi adalah stand-alone risk. Kita masuk pada pembahasan. Stand-alone risk. Apa itu stand-alone risk? Risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Kemudian, arus kas aset dihitung secara terpisah dan risiko berdiri sendiri sepenuhnya tergantung pada kegiatan investasi tersebut dan tidak bisa digabungkan atau didiversifikasi kepada risiko pada aktiva lain. Berikut kita masuk di 3 cara pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal atau on a stand-alone risk yaitu yang pertama, return yang diharapkan atau expected return. Yang kedua, deviasi standard return. Dan yang terakhir, koefisien variasi. Berikut cara pengukuran stand-alone risk yang pertama, yaitu return yang diharapkan atau expected return adalah merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Di sini teman-teman boleh lihat pada slide ada rumus pengukuran dari expected return ini, yaitu R sama dengan sigma N, I sama dengan 1, RI dikali PI. Keterangannya yaitu R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. R sama dengan rata-rata tertimbang kemungkinan hasil. RI sama dengan tingkat keuntungan pada kondisi. I sama dengan kemungkinan hasil ke I. PI sama dengan probabilitas kondisi I terjadi atau sama dengan probabilitas hasil ke I. Dan yang terakhir, N sama dengan jumlah kemungkinan hasil.
Dalam return yang diharapkan atau expected return, ada juga yang dikenal dengan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Jadi, semakin dekat distribusi ini, maka akan semakin kecil risiko suatu aset. Nah, berikut ada contoh distribusi probabilitas untuk Martin Product dan US Water. Permintaan kuat akan produk perusahaan, probabilitas terjadinya permintaan 0,3%, dan tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi untuk Martin Product 100% dan untuk US Water 20%. Kemudian, permintaan normal akan produk perusahaan, probabilitas terjadinya permintaan ialah 0,4%. Dan tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi untuk Martin Product 15% dan untuk US Water 15%. Dan yang terakhir, permintaan lemah akan produk perusahaan, probabilitas terjadinya permintaan ialah 0,3%. Dan tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi untuk Martin Product 70% dan untuk US Water 10%. Dengan menggunakan data Martin Product, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan Martin Product ialah sebagai berikut. R sama dengan P1R1 tambah P2R2 tambah P3R3 sama dengan 0,3 kali 100% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali minus 70% sama dengan 15%. Maka tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return Martin Product adalah 15%. Dan dengan menggunakan data US Water, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan US Water sebagai berikut. R sama dengan P1R1 tambah P2R2 tambah P3R3 sama dengan 0,3 kali 20% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali 10% sama dengan 15%. Maka tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari US Water adalah 15%. Berikut kita masuk pada cara pengukuran yang kedua dari stand-alone risk, yaitu deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar atau variansi. Nah, berikut adalah rumus dari deviasi standar. Variansi sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 pangkat N kali RI kurang R pangkat 2 kali PI. Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas, sebagai akibatnya semakin kecil resiko. Berikut adalah contoh deviasi standar. Teman-teman boleh lihat di dalam tabel ini, ada perhitungan standar deviasi berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan di slide sebelum. Standar deviasi yang didapat yaitu 0,6584 atau sama dengan 65,84%. Return yang diharapkan atau nilai R sama dengan 15%. Berikut kita masuk di cara yang ketiga dari stand-alone risk, yaitu koefisien variasi atau KV. Jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi berbeda, atau kebanyakan investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah sehingga resiko lebih kecil. Kemudian, jika dua investasi memiliki resiko atau standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda, atau umumnya investor akan memilih investasi dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi.
Dan jika dua investasi, salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi lebih rendah, atau gunakan koefisien variasi. Jika terdapat dua pilihan investasi, yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar lebih rendah. Berikut contoh rumus dari koefisien variasi, yaitu CV sama dengan KV sama dengan variansi per R. KV menunjukkan risk per unit of return dan memberikan ukuran risiko yang lebih bermakna ketika dua alternatif memiliki ekspektasi tingkat pengembalian yang tidak sama. Berikut contoh dari koefisien variasi. Misalnya, apabila terdapat dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Return yang diharapkan oleh proyek A sebesar 60% dan proyek B sebesar 10%. Dan deviasi standar dari proyek A 15% dan proyek B 3%. Maka koefisien variasi untuk proyek A, deviasi standar dibahagi return yang diharapkan ialah 15 bahagi 60 sama dengan 0,25. Dan proyek B, deviasi standar dibahagi return yang diharapkan sama dengan 3 bahagi 10 sama dengan 0,3. Dapat dilihat pada tabel, return yang diharapkan proyek A 60% dan proyek B 10%. Deviasi standar proyek A 15% dan proyek B 3%. Maka koefisien variasinya yaitu proyek A dengan hasil 0,25 dan proyek B 0,3. Berikut adalah contoh dari stand-alone risk. Misalkan seorang investor membeli surat utama negara atau SUN jangka pendek senilai 1 miliar rupiah dengan perkiraan pengembalian sebesar 5%. Dalam hal ini, tingkat pengembalian investasi sebesar 5% tersebut dapat diestimasikan dengan cukup akurat dan investasi tersebut pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai investasi bebas risiko. Investor yang sama juga dapat menginvestasikan uang 1 miliar rupiah tersebut pada saham perusahaan yang baru didirikan untuk melihat apakah terdapat minyak bumi di Laut Jawa. Pengembalian saham ini akan jauh lebih sulit diramalkan dalam skenario terburuk. Perusahaan tersebut dapat bangkrut dari investor kehilangan seluruh uangnya, sehingga dalam hal ini tingkat pengembaliannya adalah minus 100%. Skenario terbaiknya, perusahaan akan menemukan cadangan minyak bumi dalam jumlah besar, dan investor akan menerima pengembalian positif dalam jumlah yang besar. Saat mengevaluasi investasi ini, investor akan menganalisis situasi dan mengambil kesimpulan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan secara statistik adalah 20%. Namun, investor sebaiknya juga menyadari bahwa tingkat pengembalian aktual berada di rentang, katakanlah 1000% hingga minus 100%. Terdapat potensi bahaya yang cukup signifikan di mana investor akan menerima pengembalian jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Maka saham seperti ini menjadi investasi yang cukup beresiko portofolio. Demikian presentasi saya tentang materi stand-alone risk. Kiranya teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang saya sudah sampaikan di dalam video ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.